Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Mufida dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal sosial yang ada di sekitar saya, yaitu di daerah saya sendiri di Desa Medelan Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Modal sosial yang ada di daerah saya yaitu kelompok tani. Kelompok tani di Desa Medelan Tengah diadakan dikarenakan adanya kesamaan dari para petani, yaitu terjadinya gagal panen, salah satunya yaitu disebabkan oleh adanya penyakit, sehingga para petani di Desa Medelan terus mengalami kerugian. Penyakit merupakan faktor utama penyebab kegagalan panen yang menghantui masyarakat petani sehingga mengakibatkan kerugian bagi para petani. Hal ini sering terjadi di Desa Medelan Tengah, Kecamatan Lenteng. Para petani sering mengalami kerugian setiap panen yang diakibatkan penyakit pada tanaman tani mereka seperti padi, tembakau, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme terpadu dalam pengelolaan penyakit tersebut agar masyarakat tidak terus mengalami kerugian atau gagal panen. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab kegagalan panen, terutama penyakit yang pernah menjangkiti tanaman para petani di Desa Medelan Tengah ini. Selain akibat penyakit, masyarakat juga sering mengalami kegagalan panen akibatnya kurangnya air untuk lahan tani mereka, sehingga membuat harga dari tanaman yang mereka tanam menjadi sangat murah dan petani terus mengalami kerugian. Petani tentu saja tidak ingin terus-menerus mengalami kerugian, sehingga para petani yang memiliki nasib yang sama membentuk sebuah kelompok yang sampai saat ini disebut sebagai kelompok tani. Tentu saja hal tersebut diadakan karena mereka memiliki nasib yang sama dan tujuan yang sama. Para petani membentuk kelompok dan memilih ketua kelompok secara voting. Berjalannya kelompok tani ini tentu saja didasari oleh rasa saling percaya, sehingga terbentuklah kelompok tani dan mereka memberi nama kelompok tersebut sebagai kelompok tani sumber rezeki, yang terdiri dari ketua kelompok, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang dibutuhkan dan para anggotanya. Para ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para anggotanya tentu saja memiliki tugas masing-masing. Kelompok tani memiliki tugas mengorganisasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok seperti memimpin rapat dan juga membandingkan dengan kelompok-kelompok tani lain yang sudah lebih maju. Sehingga ketua kelompok tani ini harus memiliki banyak jaringan sosial dan memiliki banyak informasi serta memiliki banyak kenalan dengan petani lain untuk kemajuan kelompok tani sumber rezeki. Selain itu, ketua kelompok tani juga bertugas untuk mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain dan memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sedangkan wakil ketua mempunyai tugas antara lain mewakili ketua bila mana ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta melaksanakan lingkup tugas-tugas ketua tersebut. Sekretaris kelompok mempunyai tugas untuk mencatat segala hal-hal penting seperti saat rapat dan juga menindaklanjuti hasil rapat. Bagian bendahara memiliki tugas untuk bertanggung jawab menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan kelompok. Di dalam kelompok tani yang diadakan oleh para petani di Desa Medelan Tengah ini mengadakan simpan pinjam, sehingga bagi para anggota yang membutuhkan dana untuk keperluan pertanian mereka dapat ditanggulangi menggunakan pinjaman dari kelompok tani tersebut. Minimal simpanan setiap minggunya paling sedikit yaitu sebesar 5.000, dan bagi para anggota yang mempunyai pinjaman pada kelompok tani sumber rezeki ini membayar dengan cara menyicil setiap minggunya. Para anggota kelompok tani sumber rezeki ini mempunyai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan setiap minggunya yang ditetapkan setiap malam Kamis jam 7 malam. Mereka melakukan pertemuan dan membahas perihal masalah yang terjadi terhadap pertanian mereka. Kelompok tani sumber rezeki ini juga menyediakan berbagai alat untuk membantu pertanian para anggotanya seperti traktor, pompa air, alat semprot, dan juga alat angkut. Alat-alat tersebut didapatkan dari kas kelompok tani sumber rezeki yang dikumpulkan setiap minggu sekali. Bagi para anggota yang menggunakan alat tersebut, untuk kebutuhan tani mereka cukup membayar 50% saja. Sedangkan masyarakat yang ingin menggunakan alat tersebut dan bukan bagian dari kelompok tani sumber rezeki ini, maka harus membayar utuh yaitu 100%. Hasil dari sewa alat tersebut akan masuk pada kas kelompok tani sumber rezeki. Para petani yang mengikuti kelompok tani ini diberi wawasan seperti bagaimana cara mengusir hama pada tumbuhan dan pupuk apa yang cocok untuk tanaman yang mereka tanam.
Dengan adanya kelompok tani sumber rezeki ini, para petani di Desa Magelang Tengah mendapatkan ilmu sehingga dapat mengembangkan pertanian mereka dan tidak lagi mengalami masalah pertanian seperti diserang hama atau penyakit lainnya. Para petani tidak lagi mengalami kerugian atau gagal panen yang diakibatkan penyakit atau hama dengan adanya bantuan dari kelompok tani sumber rezeki. Dan juga ketua kelompok memberi arahan bagaimana agar hasil panen tidak dijual dengan harga murah sehingga para petani tidak lagi mengalami kerugian seperti dulu. Yang penjelasan dari saya tentang masalah modal sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.